Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam, pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sumber daya alam dibedakan menurut jenis dan sifatnya. Oke, kalian sudah siap ya? Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati dan yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu misalnya dari hewan dan tumbuhan. Contohnya adalah ayam, sapi, ikan, padi, jagung, sayuran, kapas. Kalian tahu bahwa pakaian yang kamu buat itu berasal dari bahan baku kapas. Kopi, apakah kalian pernah minum kopi? Teh, pernahkah kalian pergi ke kebun teh? Biasanya kebun teh ini ada di daerah dataran tinggi. Yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari bukan makhluk hidup. Misalnya air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, gas alam. Nah, sekarang sumber daya alam dibedakan menurut sifatnya. Dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang mampu memperbaharui diri sendiri atau memiliki jumlah yang tidak terhingga sehingga dapat dipakai terus-menerus. Misalnya, matahari biasanya dimanfaatkan untuk panel surya yang menghasilkan energi listrik. Sinar matahari adalah salah satu sumber energi yang dapat dipakai terus-menerus karena jumlahnya yang tidak terbatas. Angin. Angin adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki jumlah yang tidak terhingga. Air. Air juga salah satu sumber daya alam yang sangat banyak. Tanah. Tanah dipakai sebagai bagian dari pertanian, perkebunan, maupun pembangunan. Tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui karena tumbuhan dapat berkembang biak. Hewan darat. Hewan darat adalah hewan yang hidup di darat. Hewan darat adalah salah satu dari sumber protein bagi manusia. Misalnya kambing, ayam, sapi, dan lain-lain. Hewan air. Hewan air adalah hewan yang hidup di air. Hewan air juga menjadi sumber protein bagi manusia. Misalnya,
ikan. Ombak. Ombak adalah aliran air laut yang bergulung-gulung akibat tiupan angin dan perbedaan tekanan air laut. Biomasa. Biomasa adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati, tapi jasadnya masih dapat dipakai oleh manusia. Bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan gas. Geotermal. Geotermal adalah energi yang berasal dari panas bumi. Energi ini dimanfaatkan sebagai energi alternatif sebagai pembangkit listrik. Nuklir. Nuklir adalah energi buatan yang berasal dari proses pemecahan atom. Nuklir banyak dipakai sebagai sumber pembangkit listrik. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Misalnya, gas alam atau gas bumi adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana. Minyak bumi. Minyak bumi adalah benda cair yang kental, berwarna gelap, yang biasa terdapat jauh di bawah permukaan bumi. Batu bara. Batu bara adalah batuan yang mudah terbakar berwarna coklat tua yang dihasilkan ketika tanaman darat dan air menumpuk dan terkubur dalam waktu yang sangat lama. Nah, itulah tadi sumber daya alam yang dibedakan menjadi jenis dan sifatnya. Selamat belajar, tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa.